Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam Self Improvement Academy di Lampung. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda adalah mengenali perilaku dan kebiasaan-kebiasaan pelanggan potensial kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kalau kita sudah mengenali kebiasaan dan perilakunya, kita bisa menciptakan strategi komunikasi yang tepat untuk mempengaruhi perilakunya. Itu adalah tujuan kenapa kita harus mengenali dengan detail siapa pelanggan kita. Saya mengembangkan teori Wilson. Teori Wilson ini adalah alat untuk mengetahui gaya sosial. Alat untuk menilai gaya sosial seseorang untuk strategi komunikasi. Agar kita bisa berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Apakah itu pelanggan kita, apakah itu atasan kita, apakah itu anak buah kita, ataukah teman sepekerjaan kita, ataupun siapapun lawan bicara kita. Pelajari dengan baik dan tekun teori Wilson agar ide, gagasan, usulan bisa dibeli oleh lawan bicara kita. Nah, sahabat, Wilson membagi gaya sosial seorang, itu adalah perilaku dan kebiasaan, menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang berperilaku kebiasaan analytical. Yang kedua adalah orang-orang yang berperilaku kebiasaan driver. Yang ketiga adalah orang-orang yang berperilaku berkebiasaan amiable. Yang keempat adalah orang-orang yang berperilaku kebiasaan ekspresif. Nah, masing-masing tersebut mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Kalau kita bicara analytical, kelompok 1 dan kelompok kedua, driver. Orang-orang yang ada di kelompok itu, analytical dan driver, perilakunya adalah fokus pada tugas dan pekerjaan dan dibutuhkan data akurat. Jadi kalau Anda nanti bertemu dengan orang-orang analytical dan driver, fokus komunikasinya adalah mengenai tugas pekerjaan dan dengan data yang akurat. Logika, lebih banyak ke pendekatan logika. Nah, kalau amiable kelompok ketiga dan ekspresif kelompok keempat, kelompok ini perilaku dan kebiasaannya lebih berfokus pada orang, pada hubungan baik. Bukan logika lagi, tapi lebih ke perasaan. Jadi, kalau analytical dan driver, sekali lagi, perilakunya fokus pada tugas pekerjaan dan membutuhkan data yang akurat. Sedangkan kelompok ketiga, keempat, amiable dan ekspresif, perilakunya fokus pada orang, pada hubungan baik, pada perasaan, bukan logika. Nah, sahabat, kita perdalam lagi. Kalau dia seorang analytical, fokus dia adalah ketepatan, akurasi. Ketepatan atau akurasi. Yang kelompok kedua, driver, fokus dia adalah hasil. Hasil pokoknya. Sedangkan amiable, kelompok ketiga, fokus dia adalah hubungan, perkawanan, itu akan lebih baik. Kelompok keempat, ekspresif, dia lebih fokus pada pengakuan, recognition, pengakuan. Jadi kalau analitik, ketepatan di dalam pola kebiasaan berpikirnya, kalau driver itu hasil, kecepatan hasil, dia pengen cepat hasilnya, ya. Yang ketiga adalah amiable, lebih ke perkawanan. Yang keempat ekspresif, lebih ke pengakuan.
Jadi kelompok-kelompok ini memiliki perilaku yang berbeda. Nah, bagaimana berkomunikasi mempergunakan teori Wilson agar berhasil? Kalau Anda berkomunikasi dengan orang analitik, pendekatan yang harus Anda lakukan adalah pendekatan logika. Pendekatan logika. Artinya analitik adalah mendiskusikan dengan data yang lengkap bisnis prosesnya, karena Anda diberikan waktu yang lama di dalam diskusi Anda. Kalau driver, ya, pendekatan logika juga, tapi Anda lebih memberitahu dengan poin-poin penting, waktu yang diberikan pendek. Poin-poin penting untuk mencapai hasil, aksi untuk mencapai hasil. Jadi kalau analytical, dia kasih waktu lama berkomunikasinya. Anda harus bisa mendiskusikan, memberikan bisnis prosesnya dan hasil dengan data yang komplit, dengan membangun logika yang komplit. Karena orang analitik itu pengen tahu prosesnya. Dia tidak cepat-cepat memutuskan sebelum tahu persis prosesnya dengan data yang akurat, dengan hasil yang baik. Sedangkan driver adalah dia ingin memberitahu Anda, pokoknya saya mau cepat hasilnya. Caranya gimana? Supaya hasilnya cepat, ya. Poinnya gimana? Kamu lakukan apa? Itu yang di dalam mindset orang driver. Sedangkan orang amiable, yang kelompok ketiga, dia lebih friendly. Dia kalau bertemu, ya, Anda berkomunikasi, dia tidak suka kalau langsung topik permasalahannya. Dia harus menyamakan kepercayaan dulu. Dia lebih menjadi friendly dulu baru bicara bisnis. Mendiskusikan misalnya keluarganya, kampung halamannya, mendiskusikan mengenai teman-temannya, baru terbangun yang dinamakan friendly environment, baru bisa bicara bisnis. Sedangkan kepada orang ekspresif ini ngomongnya banyak, ingin menonjol, ingin pamer. Kalau Anda pancing satu pertanyaan, ngomongnya 1000. Oleh sebab itu cara berkomunikasinya agar berhasil adalah Anda harus memberitahu pancing dengan pertanyaan, ya, pancing dengan pertanyaan, kunci dengan pernyataan, dan bikin summary. Jadi kepada orang ekspresif di mana dia ingin menonjol, banyak berbicara, ya, pengen memberitahu Anda kehebatan dia, apa yang dia bisa lakukan, apa yang dia punyai, dia pengen pamer, dia pengen cerita dari Sabang sampai Merauke, ceritanya bisa berjam-jam dia. Nah, bagaimana berkomunikasinya adalah pancing dengan pertanyaan, kunci dengan pernyataan, bikin summary. Karena orang-orang ekspresif ini pelupa. Jadi bikin summary supaya dia tidak lupa. Jadi sahabat, kalau kita bicara dengan orang analytical, ya, Anda nanti akan ditanyain detail bisnis prosesnya, detail sebab akibatnya. Tapi kalau dengan orang driver, Anda ditanyain poin-poinnya apa? Poin-poinnya, bedanya analytical, berpikir untuk memutuskan, tapi kalau driver pengen cepat memutuskan. Jadi poin-poinnya, kalau dilakukan ini positifnya apa, negatifnya apa. Kalau tidak dilakukan ini positifnya apa, negatif. Ini harus Anda sampaikan. Sedangkan kepada amiable, fokusnya perkawanan, bangun kepercayaan dulu. Feeling heart to heart sampai percaya, baru Anda bisa ngomong bisnis. Kepada orang ekspresif, pancing dengan pertanyaan, suruh cerita, kunci dengan pernyataan dan bikin summary. Itu konsep pendekatan komunikasi kepada orang analytical, orang driver, orang able, dan orang ekspresif. Nanti akan saya lanjutkan lagi di bab yang kedua, akan saya bahas lebih lanjut.